Luo Wei, kenapa terburu-buru mencariku? Kita bicara di dalam mobil. Aku tidak mau lagi menjalani hari-hari memalukan seperti ini. Sebenarnya kau mau cerai atau tidak? Hari ini kau harus memberiku jawaban yang memuaskan. Jika tidak, aku tidak keberatan mempermalukanmu. Lagi pula, aku sudah tidak punya harga diri Justru lagi. aku yang mau bertanya padamu. memberitahuku. Aku mengirim pesan untuk bertanya padamu. Kau malah bilang ini hanya gemuk. Tidak kapan ini terjadi. Kau bahkan menyembunyikannya dariku. Aku hanya ingin memberimu seorang putra. Putra? Dengan apa? Aku beritahu kau. Aku punya banyak utang sekarang. Namun dokter bilang, ini kesempatan terakhirku untuk menjadi ibu. Aku harus melahirkan anak ini. Percayalah padaku. Setelah aku mendapatkan uang dari Su Cheng dan menyelesaikan masalah utang ini, aku akan mengganti kerugianmu. Jika cerai sekarang, hanya akan mendapatkan setengah hartanya. Itu pun tidak cukup untuk membayar utang. Namun kalau bisa mengendalikannya, kita bisa mengambil semua harta atas namanya. Karena itu kau tahan sebentar lagi ya. Namun ibuku setiap hari memaksaku aborsi. Kau dan Su Cheng bermesraan di depanku. Aku benar-benar tidak tahan lagi. Baiklah. Aku tahu. Beri aku sedikit waktu lagi. Dasar wanita rendahan menggoda pria yang sudah menikah. Apa ini? Katakan padaku ini apa? Ini? Bagus ya, Luyan. Aku hamil di luar nikah karenamu. Kau bersenang-senang di belakangku ya. Tenang dulu. Ini pasti Su Cheng yang menaruhnya. Coba mokir baik-baik. Mobil ini hanya kau dan dia yang pernah naik. Jika bukan punyamu, pasti dia yang sengaja menaruhnya. Aku? Dia pasti sudah tahu hubungan kita. Jadi dia sengaja mengadu domba kita. Bagus ya, Luyan. Kau masih berani berbohong padaku. Wei. Ibu, aku memutuskan untuk bercerai dengannya. Kenapa tiba-tiba kau mau cerai? Pernikahan ini hanyalah kepalsuan dari awal. Aku juga tahu sedikit masalah Luyan dan Luo Wei. Jika memang tidak bisa ditoleransi, cerai saja. Jadi Anda bagaimana? Hubungan bibi ketiga dan ayah, siapapun bisa melihatnya. Aku sendiri yang terlalu lemah. Jika tidak, dia tidak akan berani secara terang-terangan mereka masuk ke rumah, serta memasukkan Jiang yang untuk bekerja di perusahaan. Anak, Aku datang. ibu masalah ini tidak boleh diketahui siapapun, terutama Luyan. Qin. Kau lihat dulu laporannya. Bibi ketiga silakan pergi dan sibuk dulu. Baik. Dokter bilang, Bibi berisiko terkena depresi. Perlu segera diobati. Ibu, jika bukan karena Luhua, kau tidak akan depresi. Bagaimana menurutmu? Masih mau bersamanya? Umurku sudah mendekati ajal. Mungkin ini sudah takdirku. Lagi pula sebelum menikah dengannya, aku sudah pernah bercerai sekali. Jika cerai lagi, apa kata orang-orang di desa nanti? Sudah tua begini. Ya,
sudah terima saja. Bagaimana bisa terima saja? Takdir harus ada di tangan sendiri. Halo Kak Hua. Jaket yang kubelikan untuk sudah dicoba belum? Cocok tidak? Aku beritahu kau. Gadis itu hari ini membawa pulang pria liar. Baiklah, tenang saja. Aku hati-hati. Baiklah. Adik perempuan, ketika aku duduk di haluan Prahua, nah Kak, kau berjalan di tepi pantai. Cinta kita berdua. Pak Wang, Anda tenang saja. Untuk kerja. Sama kali ini aku pasti akan berusaha sekuat tenaga. Malam ini aku tidak bisa minum alkohol. Karena kondisi istriku sedang tidak baik-baik saja belakangan ini. Aku harus pulang untuk merawatnya. Baiklah. Tidak disangka bertahun-tahun telah berlalu. Hubungan Pak Lu dan istrinya masih seperti dulu. Ingat waktu dulu? Aku hanyalah seorang pemuda miskin dari desa. Istriku bukan hanya tidak memandang rendah padaku, tetapi juga selalu mendukungku diam-diam. Saat itu, dalam hatiku aku berpikir menjalani kehidupan terbaik. Sekarang mengelola bayi dengan sangat baik. Bisa dibilang ini adalah pertanggungjawaban padanya. Aku hanya mengakui satu prinsip. Pria yang mencintai istrinya, wataknya pasti tidak buruk. Jadi bisa bekerja sama dengan perusahaan kalian. Adalah kehormatan aku. Nanti setelah makan, kita pergi ke perusahaan untuk menandatangani kontrak. Baik. Luyan, Oh, Busu. Sayang, kenapa kau datang? ada apa ini? Ini. Sayang, dengarkan penjelasanku. Cerai. Setelah cerai, Hao dan grup Su tidak akan memiliki hubungan lagi. Sayang. Pak Wang, Aku pikir, seharusnya kau sangat jelas. Ingin aku ajak kerja sama adalah bukan kau pribadi, grup Su. ayah, kau segera datang dari desa sekarang. Ayo Keke. Kenapa menjemputnya sepagi ini hari ini? Ada sedikit urusan. Ayo sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa, Keke. Ayo, Kakek, kita mau kemana? pulang. Cepat. Ayo masuk. Kakek ini di mana? Di mana ibuku? Kau tunggu di sini dulu. Lihatlah. Kau mau main ya? Main mau tidur ya tidur. Kau akan dijemput nanti. Kakek, aku ingin pulang. Aku kakekmu. Apa aku akan mencelakaimu? Kakek. 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 Aku titip Keke di sini ya. Kau awasi dia. Namun jangan biarkan dia melihatmu. Oh ya. Luyan akan menjemputnya sebentar lagi. Aku ada urusan mendesak, aku pergi dulu ya. Hasil identifikasi sudah keluar. Selamat sudah sembuh total. Bagus sekali. Bukti-bukti yang kau berikan sudah dilihat oleh pengacara Zhang. Cukup untuk membuktikan Luyan berselingkuh dalam pernikahan. Jadi kalau cerai, peluang mendapatkan hak asuh Keke sangat besar. Qin Mian. Terima kasih. Jangan sungkan padaku. Kau datang menjemput Keke Aku ya? datang mencarimu. Aku dengar kau dan Su Cheng sudah bercerai. Jika begitu aku akan memaafkanmu dengan terpaksa. Kenapa? Kita akan segera menikah. Apakah kau tidak bahagia? Atau kau sama sekali tidak bisa melupakan Su Cheng? Bicara di dalam, kenapa? Katakan apakah kau yang melakukannya? Apa? Jangan pura-pura foto-foto itu. Apakah itu ayah? Benar aku yang mengirimnya. Bagaimana? Kenapa kau tidak bisa mendengarkan kata-kataku? Tahan. Sebentar lagi,
Aku sudah menahan diri selama bertahun-tahun untukmu. Luyan, aku beritahu kau, jika foto-foto ini aku yang kirim, sudah dari dulu kenapa menunggu sampai hari ini? Sekarang kau membersihkan diri sendiri sampai bersih? Aku rasa kau terlalu banyak tidak tahu apa itu tanggung jawab dan Aku rasa kewajiban kau ya. terlalu lama menjalani hari-hari yang lupa identitasmu yang sebenarnya. Jika bukan karena aku, kita masih bertani di desa sekarang. Luyan, kau brengsek. Aku benar-benar buta sampai mau bersamamu. Baiklah, mau hancur bersama ya. Aku akan pergi memberitahu bagaimana Suceng kau memberinya obat dan membuatnya gila. Apakah engkau tidak ikut memberi Suceng obat? Baiklah, biarkan dia tahu. Bagaimana sahabat baiknya meracik obat untuknya, sampai membuatnya dirawat di rumah sakit dan bunuh diri. Kau mengancamku ya? Lalu bagaimana dengan kecelakaan medis 3 tahun lalu? Bagaimana aku membantumu? Baiklah, aku tidak mau berdebat denganmu. Ayah, Wei, beri aku sedikit waktu lagi. Setelah aku menyelesaikan semua ini, aku akan membawamu dan anak kita pergi jauh dan menjalani hari-hari bahagia kita. ayah, ayah. Ayah, ayah. Apa rencanamu setelah bercerai? Aku ingin mewujudkan keinginan Keke. Keinginan apa? Aku akan berangkat setelah proses perceraian selesai. Tiket pesawat sudah kubeli. Pergi ke Islandia ya? Halo. Keke. Keke. Cepat, Keke. Maaf. Anak ini mengalami cedera di kepala. Sekarang matanya takut pada cahaya. Menurut diagnosis awal, kebutaan disebabkan oleh stasis darah masih perlu diobservasi lebih lanjut. Terima kasih. Dosa apa yang telah diperbuat oleh keluarga Lu? Keke, Kak Hua, jangan sedih lagi. Jangan sedih lagi. Keke baik-baik saja saat ke sekolah. Kenapa bisa jatuh tanpa sebab? hari ini ada kegiatan di sekolah. Dia pulang sekolah lebih awal. Aku santai. Dan tidak ada kerjaan jadi aku Kau? pergi menjemputnya. Setelah pulang dia tidak menurut. Dan terus lari sembarangan. Akhirnya dia jatuh. Apa maksudmu? Aku berbaik hati membantu kalian menjaga anak. Tetapi ini malah menjadi salahku. Keke pulang sekolah lebih awal. Aku sudah bilang. Kau ini ibu macam apa? Keke pulang sekolah lebih awal karena ada kegiatan di sekolah. Tetapi kau pun tidak tahu. Jika bukan karena bermain dengan pria liar, anakmu juga tidak akan sampai seperti ini. Tolong jaga ucapanmu. Aku sudah duga. Kak Hua, Kau... kurangi bicaramu. Ayo kita pergi dulu. Oh iya, Kalian ini, oh iya. Bagaimana kondisi Keke sekarang? dia buta. Benarkah? Mungkinkah salah diagnosis? Bagaimana jika kita periksakan ke rumah sakit lain lagi? Jangan panik dulu. Sekarang Suceng masih belum tahu bahwa Keke celaka saat di rumahmu. Jangan sampai ketahuan dulu. Karena kalian semua ada di sana. Kenapa tidak langsung mengantarnya ke rumah sakit? Jika Suceng tahu, aku dan Luo, apa yang akan dia pikirkan? Ke rumah sakit? Benar juga. Namun hanya disayangkan saja. Jika datang 10 menit lebih awal, tidak akan buta. Paman, apa maksud ucapanmu? Maksudmu, jika waktu itu kami langsung mengantar Keke ke sini, dia tidak akan buta. Gawat kamera pengawas di rumah. Kau mau pergi kemana? Mungkin inilah nasib anak itu. Sudahlah, bukankah hanya buta? Mungkin
Bisa disembuhkan benar kan? Ibu, guru bilang Aurora terjadi karena dewa menumpahkan cat saat tangannya ketika sedang melukis di langit. Karena itu langit baru bisa menjadi warna-warni. Kalau begitu, apakah Keke ingin melihat Aurora? Aku paling suka melihat langit yang berwarna-warni. Baik, kelak ibu. Akan mengajakmu melihatnya. Ada yang salah. Kenapa Luhua bisa mendadak kembali dari desa? Kau mau pergi kemana? Pulang ke rumah. Ternyata benar bermasalah. Rekaman kamera pengawas hari ini sudah dirusak. Jadi engkau curiga Keke sama sekali tidak pulang ke rumah. Dan Keke celaka. Berhubungan dengan Luyan. Segala hal dalam pernikahan ini membuatku sangat sulit untuk tidak curiga. Mata Keke begitu indah. Dia penuh dengan rasa ingin tahu terhadap dunia. Dia masih belum pergi melihat Aurora bersamaku. Jangan terlebih dahulu berpikir masalah ini sangat buruk. Aku mengenal banyak dokter mata terkenal di luar negeri. Pasti bisa menggunakan cara terbaik untuk mengobati mata Keke. Baik. Permisi, mohon tanya. Bagaimana cara pergi Belok ke kanan di Departemen depan, Rawat lalu Inap naik ke lantai Oftalmologi? 3. Terima kasih. Sayang, bagaimana kondisi Keke hari ini? Keke sedang tidur, tolong kau keluar. Aku tahu, kau sangat sedih. Namun dia juga Keke celaka. Perasaanku sama denganmu. Keke masih baik-baik saja sebelum aku keluar rumah. Kenapa begitu ayahmu datang? Keke langsung celaka. Bukankah ayahmu di kampung? Kenapa bisa mendadak datang untuk menjemput Keke pulang Sudah sekolah? begitu lama sejak kau mengusir ayahku pulang ke kampung. Dia merindukan Keke dan pergi menjemputnya pulang Itu juga sekolah. sangat wajar, kan? Benarkah? Apakah benar-benar hanya kebetulan? Sayang, apa maksudmu? Apakah kau merasa Yang aku sengaja dan ayahku mencelakai Keke seperti ini? Benar. Di antara kita berdua memang ada kesalahpahaman. Kau membenciku, aku juga sudah menerimanya. Namun kau juga bisa melihat seluruh rasa sayangku pada Keke. Rasa sayang. Rasa sayangmu padanya adalah membuatnya memiliki adik laki-laki. Sayang, Begitukah? dengarkan penjelasanku padamu. Penjelasanmu. Tinggal sebotol obat terakhir lagi. Lalu obat hari ini akan selesai. Urusan makan Keke dan yang lainnya. Ini normal kan? Akhir. Masih lumayan. Hanya saja tidurnya sering tidak nyenyak. Baik kalau begitu, nanti saat waktu Cepat. pemberian obat, Pak Wen sudah lama mencarimu. ayahku menyebalkan sekali. Di kota kita ada 2 grup medis besar. Grup Wen juga memiliki sejumlah besar permintaan proyek untuk pembelian peralatan medis. Aku sudah membeli semua barang yang kau minta. Aku juga membelikannya mainan sentuh untuk menghilangkan rasa bosannya. Terima kasih, Pak Ken. Kau perhatian sekali pada anakku. Sudah seharusnya. Sayang, kau juga sudah lelah selama beberapa hari ini. Malam ini aku akan menjaga Keke. Kau pulang dan istirahat. Tidak perlu. Halo,
Dokter Lu Group sedang memeriksa pembukuan jika masih tidak bisa mengumpulkan kita semua 10 akan juta. Masuk penjara. Nah, akhirnya kau pulang. Ayah, apa kata dokter? Bagaimana kondisi Wei? Aku tidak apa-apa. Mari cepat duduk. Mari. Aku hanya tidak hati-hati terjatuh. Hasil pemeriksaan kehamilan putra normal. Kita sangat sehat. Baguslah. Nah, aku tahu belakangan kau harus ibuk menjaga Keke. Namun yang dikandung Wei juga adalah anakmu. Ditambah lagi, Keke sudah buta. Yang dikandung Wei adalah anak laki-laki. Dia adalah keturunan keluarga Lu di masa depan. Wei, kau tenang saja. Aku akan menjaga anak kita dengan baik. Sudahlah, kita satu keluarga. Kelak Wei ingin makan apa? Katakan kepada Bibi jamin saja akan merawat anakmu hingga genduk. Terima kasih, Bibi. Sudah seharusnya kita masuk untuk istirahat. Pergilah. Pelan-pelan, mari. Nah, bukan ayah mau mengataimu. Kenapa waktu itu kau ingin tanda tangan kontrak dengan untuk ayah? Untuk pisah tanpa harta sebesar pun jika ketahuan selingkuh. Ayah, kau sudah lupa? Ini adalah satu-satunya persyaratan yang mereka keluarkan. Kalau aku tidak tanda tangan, dia tidak akan setuju kami menikah. Baiklah, masalah sudah seperti ini. Aku juga tidak ingin bicara terlalu banyak. Namun kau jangan lupa, kau dengan Wei sudah merencanakan selama bertahun-tahun. Sebenarnya untuk apa? Sekarang perut Wei makin lama makin besar. Meski kau tidak mempertimbangkan untuk juga harus sendiri mempertimbangkan anak dalam kandungannya. Adapun Keke, dia awalnya hanya anak perempuan, sekarang malah buta. Su Cheng begitu kaya dia bisa merawatnya. Kau jangan peduli begitu banyak lagi. Aku tahu kau merasa tidak tega. Namun kalian cepat atau lambat tekan bercerai. Sekarang yang terpenting bagimu adalah merampas seluruh harta hal paling penting. Sayang, apakah Keke sudah membaik? Sayang, kau sudah beberapa hari tidak tidur. Malam ini biar aku yang menjaga Keke. Tidak perlu. Kau pulang untuk mandi. Tidur siang sebentar. Oke? Aku tidak butuh. Bukan Keke juga putriku. Aku juga sedih dia menjadi seperti ini. Apakah tidak perlu seperti ini? Jadi kau tetap memutuskan untuk bercerai denganku? Tidak, bisa tidak kita berdua berbicara baik-baik? Kita bicara di luar. Sayang, maaf aku sudah salah. Seharusnya saat Lo Wei mulai sengaja menggodaku, tanpa mempertimbangkan perasaan. Aku tahu, ya, kau sekarang pasti tidak ingin memaafkanku. Tapi sekarang, Keke mengalami musibah. Aku tidak tega kau merawatnya sendirian. Jadi bisakah kau ingin memandang keberadaan Keke? Maafkan aku kali ini. Pengacara sudah kirimkan surat cerai kepadamu. Kelak kita adalah orang asing. Maafkan atau tidak itu sudah tidak penting. Sayang, aku mohon kepadamu. Berikan aku satu kesempatan lagi, oke? Apakah kau pernah berpikir siapa yang mendapat hak asuh Keke? Kau punya sakit mental. Kau merasa pengadilan akan memberikan hak asuh Keke kepadamu. Kelihatannya kau sama sekali tidak membaca dokumen yang kukirimkan. Aku jelaskan sekali lagi kepadamu. Aku sudah kembali normal. Setelah cerai anak menjadi milikku, kau selingkuh dalam pernikahan dan tidak mendapat harta sepeser pun. Kau harus membayar tunjangan kepadaku secara teratur setiap bulan. Sekarang terjadi sesuatu kepada Keke. Apa kau berani menjamin penyakitmu tidak akan kambuh? Meski penyakitmu tidak akan kambuh, asal kau berani mengungkit untuk bercerai denganku, aku akan memikirkan segala cara untuk membuat penyakitmu kambuh.
tidak bisa akting lagi. Bukan. Aku hanya ingin mendapatkan maaf dari istriku saja. Berikan aku 3 juta yuan. Aset setelah nikah dibagi rata, hak asuh Keke bisa diberikan kepadamu. Kulihat kau belum mengerti situasi dengan jelas. Aku sedang memberitahumu bukan bernegosiasi denganmu. Hari itu semua orang di TK melihat ayahmu yang menjemput Keke. Entah dia sengaja atau tidak, anak terluka tetap menjadi tanggung jawabnya. Aku sudah mengajukan tuntutan kepada pengadilan. Tentu saja, kalau kau tidak bersedia membayar uang ini untuk ayahmu, kau juga bisa langsung mengantarnya masuk penjara sendiri. Keke. Keke. Perawat. Mengalir dengan terburu-buru aku hanya peduli kepadamu, Di mana Keke? Aku tanya kepadamu di mana, Keke? Bukankah Keke di rumah sakit? Dia tidak pulang. Pak Wen sudah lama mencarimu. Ayahku menyebalkan sekali. Kota kita ada 2 grup medis terbesar. Grup Wen juga ada proyek kebutuhan pembelian peralatan medis yang besar. Halo, apa ini Suster Wenwan? Halo, siapa ini? Aku adalah orang tua Lu Keke. Maaf, aku Begini, mengganggumu dengan lancang. belakangan Belakangan Keke terus mengungkit tentangmu. Aku secara khusus menelpon berterima kasih kepadamu. Apa Keke sudah keluar dari rumah sakit? Dia tidak keluar rumah sakit. Kami hanya mengganti rumah sakit. Keke, terus Ribut ingin aku menghubungimu. Dia juga secara khusus menyiapkan hadiah untukmu. Apakah kau ada waktu besok malam? Aku ingin traktir Anda makan. Baik, Kalau begitu sampai jumpa besok. Bagaimana Lu Yan tidak angkat telepon? Kita. Halo. Kalian atur anggota lebih banyak. Periksa dokter departemen dan kepala dokter yang bertugas hari itu. Apakah ada yang tahu keberadaan Keke? Lalu periksa seluruh kamera pengawas pintu keluar. Segera lakukan dan masuk 1 kali. Aku sungguh tidak bisa menunggu lagi. Aku akan mencari Keke sekarang. Tunggu sebentar. Sekarang kau ingin cari di mana? Sekarang kau harus rencanakan. Langkah pertama harus mulai mencari dari mana. Kemungkinan besar Lu Yan yang melakukan hal ini. Apakah ada rekan kerja yang tahu keberadaannya belakangan dan juga dekat dengannya? Rekan kerja? Kak Wei? Kak Wei, pacarmu datang mencarimu. Pacar? Benar dia di sana. Ayo. Siapa kau? Wei, kenapa kita berdua sudah mau menikah? Tetapi rekan kerjamu sama sekali. Apa aku sangat memalukan tentang apa yang kau bicarakan? Omong kosong. Siapa yang mau menikah denganmu? Aku bahkan tidak mengenalmu. Apa kau pantas? Aku tahu kau tidak ingin bertemu aku sekarang. Tetapi bayi dalam perutmu tidak bersalah. Anak itu butuh ayah. Ayo kita umumkan kabar baik ini pada semua orang sekarang. Apa yang kau lakukan? Satpam, cepat usir orang yang bicara omong kosong Aku ini. bicara omong kosong. Anak di perutmu itu, kalau bukan punya aku, punya siapa? Semuanya tertulis dengan jelas. Wei? Ada stempel rumah sakit di laporan ini. Seharusnya bukan palsu. Hamil sebelum nikah. Juga bukannya tidak boleh. Kapan kau berencana mengadakan pernikahan? Nanti kalau perut sudah besar, pakai gaun pengantin jadi kurang bagus? Kau santai sekali.
Apa Keke sudah ditemukan? Kenapa kau begitu gugup? Kau takut orang lain tahu Nau hamil sebelum nikah? Atau takut mereka tahu kau jadi pelakor? Wanita jalang kau tutup. Di mana Keke? Beraninya kau memukulku. Terakhir kali aku tanya kau. Di mana Keke? Itu anakmu sendiri. Bagaimana aku tahu dia di mana? Sudah suamimu tidak bisa kau urus. Sekarang anakmu pun tidak bisa kau urus. Kau benar-benar tidak berguna. Sekarang aku beritahu kau. Kalau kau dipecat, memberikan kompensasi Adalah kebaikan terbesar dari grup Shu. Memecatku? Kenapa aku harus dipecat? Hanya Aku akan karena menuntut hamil? kalian. Silakan saja. Sekalian bawa juga Pak Zhao. Yang makan bersamamu terakhir kali. Ku dengar dengan memanfaatkan kau dapat banyak uang suap. Kau memang kejam? Wei, nah. Nak, aku mencarimu kemana-mana. Kau pergi kemana? Ayah, bagaimana dengan Keke? Disembunyikan di kampung. Ibumu yang mengawasinya. Aku benar-benar hampir gila karena bocah ini. Kalau bukan, karena kau membelikanku rumah ini, aku benar-benar tidak betah tinggal di kampung. Kapan kita akan tinggal di villa? Ayah, kita sudah tidak bisa kembali ke sana. Tidak bisa kembali. Aku berutang 10 juta yuan. Jika aku tidak bisa melunasinya, mungkin aku harus masuk penjara. Nah, kau tidak boleh masuk penjara. Kau pergi cari Su Cheng. Kalian adalah suami istri. Milik dia adalah milikmu. Su Cheng tidak akan memberiku uang lagi. Dia sudah mau menceraikan aku. Selain itu, aku berutang banyak pada rentenir jika tidak bisa dilunasi. Sepertinya tidak lama lagi, mereka akan datang mencariku. Jika tidak bisa bayar utang rentenir, nyawa bisa jadi taruhannya. Nah, kau harus bersembunyi. Biarkan penagih utang itu mencari Su Cheng. Keluarga Shu yang seharusnya menanggung uang ini. Halo, Kau bawa Keke kemana? Jika kau terus begini, aku akan lapor apa polisi. lapor polisi ada gunanya? Aku adalah ayah Keke. Dengar baik-baik. Beri aku 30 juta. Atau ku buat kau tidak pernah bertemu Keke lagi. Kau. Halo, Luyan kau brengsek. Setidaknya sekarang kita tahu Keke aman. Siapa kalian? Kami sudah menyediakan layanan pinjaman untuk suamimu, Tuan Luyan. Sekarang sudah lewat jatuh tempo kapan. Kau bisa melunasinya. Kakak ipar, utang harus dibayar itu adalah hal yang wajar. Siapkan uangnya dalam 3 hari ya. Pantas saja dia langsung minta 30 juta. Tunggu. Tidak perlu 3 hari. Aku bayar kalian sekarang. Terima kasih, kakak ipar. Siapa? Kenapa bisa kau? Keke. Keke. Kau Keke. Di mana kau menyembunyikan anakku? sedang berobat di tempat dokter tradisional. Dokter tradisional apa? Kirimkan padaku lokasinya. Dokter tradisional tidak boleh diganggu. Saat memeriksa pasien, selain itu, ini adalah rumahku. Kau pergi dari sini. Paliu masuklah. Jangan kira aku takut padamu, karena kau panggil orang. Kalian rupanya, benar. Berapa banyak uang yang dihabiskan? Wanita gila ini untuk menyewa kalian. Dengar ya, dia punya gangguan jiwa. Semua uangnya ada di suaminya. Kalian tahu siapa suaminya? Suaminya itu adalah putraku. Kalian mau cari dukungan juga harus pilih orang yang tepat. Pak, ternyata yang berutang dan tidak membayar adalah putra Anda. Benar. Anakku yang berutang, kau cari dia saja.
Rumah ini atas namaku. Ini bukan urusanku. Aku ayahnya. Aku memang mencari ayahnya. Benar. Inilah yang aku katakan pada kalian. Rumah yang dibeli Luyan di luar. Meskipun dia bilang ini bentuk bakti kepada ayahnya. Sebenarnya, ini adalah properti miliknya sendiri. Aku perkirakan nilainya sekitar cukup 1 juta untuk menutupi sebagian bunga kalian. Dasar kau wanita terkutuk. Kau tidak mau bantu anakku bayar utang. Tetapi kau malah menjebaknya. Apa dosa keluarga lu sampai dapat menantu sepertimu? Pak Lu, bersiaplah untuk mengosongkan rumah. Benar-benar malapetaka. Masih ada yang peduli tidak? Nah, apa kau tahu betapa keterlaluannya Suceng? Rumahku sampai hilang. Sekarang aku bahkan sudah tidak punya tempat tinggal. Aku tahu jaga Keke baik-baik. Oke. Yingzi, bawa Keke kemari. Sudah berulang kali aku bilang di sekitar sini saja. Kenapa pergi begitu jauh? Kau beri bocah ini makanan. Beli yang murah, aku tidak punya uang lagi. Pergilah. Kau yakin tidak mau menemaniku ke rumah sakit hari ini? Hari ini aku melakukan pemeriksaan sangat membosankan. Wei, aku tahu ini sulit untukmu. Tetapi aku sedang dinas sekarang. Benar-benar tidak bisa ditinggal. Aku sudah pesan sarang burung walet dan gelembung ikan untukmu. Akan sampai panggilan masuk rapat lagi. Sudah dulu ya. Baiklah. Halo. Maaf, Pak Lu. Aku sangat sibuk hari ini dan tidak punya waktu. Sebenarnya kau tidak perlu repot-repot mengajakku makan. Merawat pasien adalah tugasku. Baiklah. Sebenarnya begini. Keke tahu aku mau menemuimu hari ini. Jadi dia khusus memilih hadiah untukmu. Kebetulan aku berada di dekat rumah sakit. Bagaimana kalau sekalian aku antar padamu? Bagaimanapun ini niat baik dari anakku. Oke. Baiklah. Kalau begitu kau tunggu aku sebentar. Kak Wei, Kau siapa? ini aku Wen-Wen. Kau tidak ingat? Terakhir kali aku ke rumah sakit kalian untuk suntik botox di wajah. Karena aku sangat takut sakit. Menenangkanku cukup lama waktu itu. Kau rupanya. Apa kau sakit hari ini? Belakangan ini banyak orang di rumah sakit yang terkena flu. Bukan. Perutku agak sakit. Jadi aku berpikir untuk datang memeriksanya. Aku hamil. Namun ini pertama kalinya aku belum familiar dengan tempat ini. Jadi tidak tahu jalan. Tidak apa-apa, aku bawa kau ke sana. Terima kasih Tidak ya. apa-apa. Keke keluar. Ponsel. Ibu yang telepon. Halo? Ceng. Sekarang aku bersama Keke. Aku dibawa Luhua ke pegunungan. Tetapi aku tidak tahu lokasi tepatnya. Ibu, Anda kirimkan lokasinya padaku. Ibu cepat datang, tolong aku. Keke. Benar, aku bisa mengirim lokasinya. Apa yang kau lakukan? Minggir. Bagus kau ya, berani membocorkan informasi. Aku pukul kau sampai mati. Ini cucu kandungmu. Kau tidak boleh begini. Kau mengirim lokasi ya? Ini tempatnya. Aku diblokir. Kampung halaman. Siapa yang tahu lokasi kampung halaman Luhua? Hasil laporan pemeriksaan sudah keluar, tidak ada masalah. Hanya saja badanmu sekarang agak lemah. Perlu istirahat yang cukup. Nanti aku minta ayahku meresepkan beberapa obat tradisional untukmu. Terima kasih sudah merepotkanmu. Tidak apa-apa, sudah seharusnya. Kenapa hari ini kau datang sendirian? Ayahnya kemana? Ayahnya sibuk kerja. Jadi tidak ikut datang. Wan, ada yang mencarimu. Aku pergi sebentar. Itu Luyan. Kenapa dia ada di sini?
Ini boneka kesukaan Keke. Dia memintaku untuk memberikannya langsung kepadamu. Sampaikan terima kasihku pada Keke. Hadiahnya aku terima. Bunga ini juga untukmu. Maaf salah orang. Mah, tahu aku tidak tertarik dengan bunga dari pria yang sudah menikah. Tidak apa-apa. Sayang juga, kalau bunga secantik ini dibuang. Bagaimana kalau kau menerimanya saja? Oke, Baiklah, karena Nona Wen sudah menerima bunganya, bisakah kau juga menerimaku? maaf ya. Kuota menerima hadiah hari ini sudah penuh. Lain kali saja. Halo ayah. Nak Suceng tahu anak itu ada padaku. Apa yang harus aku lakukan? Baik, aku akan mengatasinya. Pak Qin, kenapa Anda mencariku? Apakah kau disuruh duduk? Aku tanya padamu, di mana Lu Hua? Paman Lu. Bagaimana mungkin aku tahu? Di mana Paman Lu? Jangan banyak bicara. Kau tidak tahu ayahmu di mana. Suka Suceng. Jangan bicara sembarangan. Bagaimana mungkin Paman Lu adalah ayahku? Aku tanya sekali lagi, di mana Lu Hua? Jangan lupa, aku bisa membuatmu ke sini. Aku juga bisa mengusirmu. Navigasi menunjukkan masih ada 5 kilometer lagi. Kita pasti bisa menemukan Keke. Halo ayah, ada apa lagi? Nak kau di mana? Ayah sudah tidak tahan lagi. Aku sudah mengirim orang untuk menjemput Keke. Selain itu, jangan menelponku lagi. Jika sampai kerjasama dengan grup mengenai alat kesehatan ini gagal, kita berdua akan dikejar utang seumur hidup. Nona Wen, bagaimana? Apakah kau baik-baik saja? Ayo, hati-hati. Pak Lu, sebentar, jadi pahlawan. Sebentar, cari perhatian. Kau. Aku tidak cari perhatian, aku ada keperluan. Kau ada keperluan apa? Aku dengar, Pak Wen akan membeli sejumlah peralatan medis. Aku punya teman di luar negeri, dia punya koneksi, dan menjamin harga terendah. Aku ingin membahas kerjasama denganmu. Beritamu cukup cepat ya. Jadi, tujuanmu hanya untuk membahas kerjasama. Kalau bukan, Baiklah, jika begitu, apa besok malam kau ada waktu? Aku ingin mengajakmu makan malam. aku akan pertimbangkan. Lu Hua, Beraninya kau datang ke sini. Ini semua salahmu. Jika kau mau membayar, aku tidak akan dikejar-kejar utang terus. di mana Keke? Entah dosa apa yang keluarga lu lakukan sampai mendapatkan menantu egois sepertimu. Aku sedang bertanya padamu.
Tidak tahu. Yang itu anak kandungmu kan? Apa yang kau bicarakan? Apa perlu aku bantu kau melakukan tes DNA? Apa maumu sebenarnya? Kau sekarang dikejar-kejar utang seperti ini. Luyan bahkan tidak muncul. Apakah kau pikir dia masih peduli padamu? Sekarang kau juga tidak bisa tinggal di sini lagi. Lalu kau mau bagaimana? Berkelana ke sana kemari. Ayah, aku bisa membawamu kembali ke villa. Kau tidak perlu lagi bersembunyi. Aku juga akan memberimu uang saku. Terserah, kau mau pakai untuk apa? Apakah kau akan sebaik itu? Tentu saja aku tidak sebaik itu. Syaratnya adalah, kau beritahu padaku di mana Keke. Kinmian, ayo pergi. Busu. Baik. Aku bisa memberitahumu di mana Keke berada. Namun kau harus menepati janjimu. Aku tetap tinggal di rumahku yang dulu. Boleh. Kakak ipar aku. Aku sudah lama mencarimu. Ya, Apa yang kalian lakukan? minta uang. Ya, Aku tidak punya uang. Siapa yang berutang pada kalian minta saja padanya. Jika tidak, laporkan saja ke polisi. Baik, aku mengerti. Palu. Kami sudah lama mencarimu. Tidak untuk apa kalian kesini. Bukankah aku menyuruh kalian mencari istriku? Jangan menakuti anak-anak. Kita bicara di luar ya. Ayo pergi. Ibu datang. Keke, Ibu, ibu di sini? Ibu datang. Sayang, kau pasti menderita selama ini. Keke rindu sekali sama ibu. Namun, kakek tidak mengizinkan Keke menghubungi ibu. Ibu. Keke. Ibu tanya satu hal padamu. Di hari kau celaka, apakah kau melihat ayah? Aku tidak melihat ayah. Apakah itu ayah? Namun aku mendengar suara ayah. Kau yang membawa mereka ke sini? Kau sendiri punya uang, kenapa tidak membayar utang? Jika sekarang aku membayarkan uangku pada mereka, aku tidak akan punya uang sepeser pun. Bukan kita pernah menikah. Apakah kau perlu menyudutkanku sampai seperti ini? Sayang, ini belum seberapa. Aku masih ingin membuatmu kehilangan segalanya. Lalu dikhianati dan ditinggalkan oleh semua orang. Ibu, Keke sudah diurus. Dia sudah tidur. Su, kau memang berbakti. Kau tahu harus menjemputku untuk kembali tinggal di sini. ayah seharusnya Anda tahu sejak awal bahwa aku jauh lebih berbakti dibanding putramu. Benar. Sebelumnya aku sudah berbuat bodoh. Sekarang aku baru sadar. Kamar yang kuhuni itu tetap lebih nyaman. Ponsel ini baru kubelikan untuk Anda. Kau ambil dan pakai saja. Setiap tanggal 3, aku akan mengirimkan uang saku secara teratur. Exiu, kau benar-benar sangat baik padaku. Aku pergi membereskan kamar dulu. Panggil aku jika ada masalah. Yingzi, cepat. Iya. Kau lihat sifat ayahmu ini. Kau menyuruhnya tinggal di sini kelak harus bagaimana?
Tenang saja, Ibu. Sekarang dia tinggal di rumah. Tidak akan bisa menyebabkan masalah apapun. Apalagi, sekarang rumah ini sudah penuh dengan kamera pengawas. Dia berada dalam pengawasanku. Aku masih bisa lebih tenang. Adik ketiga, aku bukan ingin mengomentarimu. Bagaimanapun Luyan juga kakak kandung Jiang Yang. Bagaimana bisa Jiang yang memberitahu Suceng tentang tempatku menyembunyikan Keke? Yang juga benar-benar tidak punya pilihan lain. Suceng mau memecatnya? Dia, anak yang baru lulus, bukankah ini bisa memutus masa depannya? Dia juga tidak seperti Luyan, yang dilindungi oleh Kak Hua sejak kecil. Aku sudah bersalah padamu dan dia. Namun kau tenang saja. Semua yang Luyan miliki, nanti juga akan dimiliki oleh Yang. Kak Hua, kapan aku bisa kembali? Sekarang kau jaga Wei dengan baik. Setelah putra di perutnya lahir, aku akan bercerai dengan Yingzi. Di saat itu aku akan menjemputmu dan Yang ke sini. Kita sekeluarga akan hidup bersama. Baik, Kak Hua. Dengan adanya kata-katamu ini, aku akan menjaga Wei dengan baik. Halo ayah, kau di mana? Apakah Keke ada di rumah Suceng? Nak, aku tidak tahu. Ayah, apakah kau betah tinggal di kampung? Bagaimana jika aku menjemputmu kembali? Tidak perlu. Pekerjaanmu begitu sibuk, aku sampai tidak tega merepotkanmu. Aku sangat betah tinggal di kampung. Bukankah kau bilang kau tidak terbiasa memakai toilet di kampung? Bagaimana mungkin? Kemampuan adaptasiku sangat tinggi. Sudah nak, aku tidak mengobrol lagi. Sekarang aku sedang mengunjungi pasar di luar. Agak berisik, kelak. Jangan meneleponku jika tidak ada urusan. Wei, makan buah. Bibi ketiga, aku benar-benar sudah merepotkanmu selama Sudah beberapa hari seharusnya ini. kita keluarga. Bibi ketiga buka pintu. Aku datang. Halo Bibi, aku mencari Kak Wei. Masuk. Wan, kenapa kau datang? Cepat kemari duduk. Kak Wei? Ku dengar kau pulang ke rumah untuk merawat Aku sengaja kandungan. datang untuk mengunjungi. Aku membawakan beberapa baju untuk bayimu. Bibi ketiga, tuangkan air untuk tamu. Apakah dia ibumu? Dia hanya pembantu di rumahku. Cukup panggil dia bibi ketiga. Wan, kau benar-benar perhatian. Tidak masalah, sudah seharusnya. Kenapa hari ini suamimu lagi-lagi tidak ada di rumah? Dia sibuk bekerja. Kan Kak Wei? Aku bukan sengaja ingin memanas-manasi. Hanya saja saat wanita sedang hamil, pria paling mudah berselingkuh. Kau harus lebih berhati-hati. Sepertinya ucapanmu juga sedikit masuk akal. Jika tidak seperti ini Hari saja, ini, kau tinggal untuk sekalian makan di bantu sini. aku Aku mencari solusi. Lain hari saja. Hari ini aku sudah ada janji. Apakah pria yang waktu lalu itu? Ada sesuatu di antara kalian berdua. Sebenarnya dia baik padamu atau tidak? Pria yang seperti apa? Sebenarnya aku juga tidak tahu. Sebenarnya dia pria yang seperti apa? Namun aku ini selalu mengikuti perasaan saat pacaran. Jika tidak seperti ini saja, nanti kau ikut aku pergi makan. Bantu aku menilai sebenarnya seperti apa dia. Maaf, Wan. Aku ingin pergi. Tetapi 2 hari ini perutku kurang nyaman. Aku tidak bisa keluar rumah. Jika tidak, kau ajak dia makan di rumahku saja. Tidak apa-apa kalau begitu, lain hari saja. Aku pergi dulu. Baik. Tidak Aku apa-apa, akan tidak perlu mengantarmu. kau duduk saja. Tidak apa-apa. Biar aku saja.
Terima kasih. Oh iya, apakah kau sudah menyampaikan salamku pada Paman Wen? Aku sudah membahas sedikit tentang dengan peralatan ayahku. kecantikan medis. Dia bertanya padaku teman mana yang ingin mengerjakannya. Kau juga tahu, bisnis seperti ini tidak bisa dikerjakan dengan sembarang orang. Harus melihat apa hubunganku dengan orang itu. Kalau begitu, mohon bantuan Bu Wen. Hari ini aku tidak ingin membicarakan pekerjaan. Kalau begitu, jangan bicarakan bagaimanapun sulit sekali untuk bertemu denganmu. Benar. Temanku sampai salah paham tentang hubungan kita. Bagaimana maksudnya? Kebetulan dia selalu ada setiap kali engkau mengajakku bertemu. Jadi, dia salah paham. Sebaliknya, aku sudah bilang berkali-kali padanya bahwa kita hanya punya hubungan teman. Ini sangat normal. Kau begitu luar biasa. Sangat sulit membuat orang tidak jatuh cinta. Kalau begitu, apakah kau sudah jatuh cinta? Orang yang begitu luar biasa seperti Nona Wen. Sulit membuat orang tidak jatuh hati. Kalau begitu, apakah kau sudah jatuh cinta? Hanya saja pria paling mudah berselingkuh ketika wanita sedang hamil. Maaf. Halo, apa ada masalah? Belakangan begitu sibuk. Sampai waktu untuk mengunjungiku sudah tidak ada ya? Bukankah belakangan aku berturut-turut dinas? Selain itu, sekarang aku sedang rapat. Aku tutup dulu ya. Bagus kau, Luyan. Kau rapat sampai ke restoran romantis ya? Lihat aku akan merobek wajah si wanita rendahan itu. Bibi ketiga. Kenapa? Ayo, ikut aku ke restoran. Aku ingin melihat Luyan sedang berkencan dengan orang murahan yang mana. Aku masih harus memasak sore hari, Kita makan sore di luar. namun aku ingin makan di rumah. Kau adalah pembantu rumahku. Tidak mendengar ucapanku lagi ya? Kau tidak bisa berbicara seperti itu. Aku memang disuruh Kak Hua untuk menjagamu. Namun kau juga tahu hubunganku dengan Kak Hua. Kalau kami bersama, kau masih harus memanggilku ibu. Memangnya kau pantas? Aku sudah mengerti. Kau itu komplotan dengan Luyan dan ayahnya. Kak Hua, Luo Wei bilang anakmu sedang berkencan dengan wanita lain. Sekarang dia sudah pergi ke sana. Sudah begitu lama tidak merasa senyaman ini. Asal kau suka. Lain waktu kita bisa datang kapan saja. Baiklah, Maaf. Halo, ada apa? Nak, Luo Wei sudah tahu. Sekarang dia sedang pergi ke tempatmu. Aku sudah tahu. Lingkungan di sini cukup bagus. Kulihat hari sudah mulai larut. Tidak mengganggu pekerjaanmu lagi. Bagaimana kalau aku mengantarmu pulang dulu? tidak masalah. Kebetulan hari ini aku istirahat, tidak ada pekerjaan. Kenapa? Kau ada urusan? Kebetulan tadi bilang ada sebuah rapat yang cukup mendesak. Jadi aku perlu ke sana. Tidak masalah. Kau boleh pergi dulu kalau ada urusan. Sungguh maaf. Kita buat janji lagi lain waktu. Aku pergi dulu. Tidak masalah. Halo, tolong tagihannya. Hati-hati. Mana yang terbentur? Tidak masalah kan? Luyan dasar kau brengsek. Kau juga wanita rendah. Kak Wei, Wen-wan. Ke kalian. Pantas kau ingin sahabatan denganku. Ternyata, kalian sejak Bukan awal seperti ini, Wei. sudah bersama. Bukan begitu, Wei. Dengarkan Dasar kau penjelasanku. brengsek. dengarkan Kau penjelasanku. wanita rendahan ini. Aku sejak awal sudah harus menduganya.
Wei. Cepat antar dia ke rumah sakit. Nona Wen bagaimana? Kau tidak apa-apa kan? Bagaimana Kak Suceng? Aktingku bagus kan? Tentu saja kau sungguh berbakat. Nak, Ayah, bagaimana? Bagaimana dia keadaan Wei? pingsan. Sekarang dia istirahat di bangsal. Aku kira terjadi sesuatu. Lagi pula rumah tua juga jadi aku bergegas kemari. Aku ada urusan mencari ibuku. Jadi sekalian kemari. Keluarga Luo Wei. Ayah, aku ke sana sebentar. Duduk, adik ketiga. Terima kasih. Nak bagaimana? Apa belakangan lelah bekerja di perusahaan sudah naik jabatan? Lumayan. Hanya sudah di perusahaan besar. Masalah naik jabatan tidak begitu mudah. Ada banyak ujiannya. Tidak apa-apa, ibu percaya kepadamu. Mari minum airnya. Baiklah. Hati-hati panas. Air hangat. Aku Minumlah. menuangkan air hangat. Apa yang terjadi? Wei, kelak kita masih akan memiliki anak milik kita. Kau lagi-lagi ingin aku aborsi. Sekarang kau punya pasangan baru. Jadi kau tidak mau aku dan anak lagi ya? Bukan aku tidak mau. Tapi janinnya cacat kita. Tidak bisa lahirkan. Luyan, aku harus melahirkan anak ini. Dokter sudah bilang anak ini cacat, kau memaksa melahirkannya. Janinnya tidak bisa dipertahankan. Kenapa Dan kau memangnya? akan meninggal? Aku harus melahirkan anak kita berdua. Wei, kau pernah pertimbangkan? Dirimu tidak bisa tanpa anak. Namun apakah kau pernah mempertimbangkan untuk dirimu sendiri? Aku tidak bisa tanpa dirimu. Tenang saja. Tidak lama lagi, aku akan memberimu sebuah keluarga. Untuk apa kau kemari? Menjenguk Wei. Kenapa? Kau datang untuk melihat leluconku? Kau adalah suamiku. Wei adalah sahabat terbaikku. Anak kalian berdua. Aku tentu harus beri perhatian sebentar. Kita pernah menjadi suami istri. Apakah kau perlu menambah masalah dalam kesulitanku? Kau masih tahu kita pernah menjadi suami istri ya? Kau sudah menghamili orang. Sekarang berbalik menyalahkan aku menambah masalah dalam kesulitanmu. Sekarang aku tidak ada waktu untuk bertengkar denganmu. Buah ini untuk Wei. Tentu saja ada hadiah untukmu juga. Sebelumnya, aku memberikan sebuah ponsel kepada ayah. Lalu aku menemukan sebuah rekaman panggilan di dalamnya. Kau seharusnya akan sangat tertarik. Aku yang bersalah kepada kau dan anakmu. Namun kau tenang saja. Apa yang Luyan miliki nanti, yang juga akan memilikinya.
Luyan, ternyata kau masih punya adik? Kau sebenarnya mau apa? Kita sudah dewasa. Kendalikan emosimu. Sampaikan salamku untuk Wei. Aku lapar, masakan aku semangkuk mie. Aku akan memasak untukmu setelah aku memotong buah untuk Keke. Sekarang aku tidak bisa menyuruhmu lagi ya. Ayah, Halo Busyu, kau mau apa? tidak apa-apa. Aku lapar. Jadi ingin minta ibumu memasakkanku Keke baru semangkuk saja mie. selesai mandi. Ibu akan naik untuk memakaikan baju untuknya. Apakah kau ada urusan? Tidak apa-apa. Setelah selesai, baru masak untukku juga tidak Setelah apa-apa. selesai, ibu mau Aku menemaniku lihat keluar. bukankah Bukankah Anda sangat santai? Apa maksudmu? Kau menyuruhku memasak sendiri ya? Awalnya aku ingin memberi ayah angpau, tetapi sepertinya ayah Tinggal tidak di terlalu tempatku. bahagia. Bagaimana kalau aku mengantar Anda Bukan. pulang? Bahagia. Siapa bilang aku tidak bahagia? Aku memang tidak bisa memasak mie. Namun tidak masalah. Di ponsel ada video tutorial. Aku rasa aku bisa belajar. Baiklah, ayo pergi ibu. Aku sudah dengar tentang Luyan yang memaksamu aborsi. Bagaimana kondisimu? Maaf, mengecewakanmu. Aku sudah pulih dengan baik. Aku datang mencarimu hari ini, bukan untuk bertengkar denganmu. Lalu kau mau apa? Cincin berlian di tanganmu. Itu pemberian Luyan kan? Luyan pernah bilang, apapun yang kau miliki, aku juga akan memilikinya. Jangan terlalu cepat merasa bangga. Di antara kita, orang yang tidak dicintai adalah orang ketiga. Dia memberikan cincin yang sama kepada banyak wanita. Kak Wei, aku sudah lama tahu wanita jalang sepertimu menggoda Luyan. Namun aku mengenalnya. Dia hanya bermain-main saja denganmu. Jika aku tidak memberinya tekanan terlalu besar, mana mungkin dia bisa tertarik padamu? Jika ada orang yang berpikir, dengan cara ini bisa merusak hubungan kami yang sudah lebih dari 10 tahun. Dia masih terlalu naif. Kami sudah bersama sejak tahun lalu. Dari semua cincin, hanya cincin milikku yang asli. Tentu saja, bukan karena dia mencintaiku. Di satu sisi karena latar belakang keluargaku, di sisi lain, karena aku adalah istrinya. Hanya sebuah cincin. Meskipun itu palsu, memangnya kenapa? Kau masih belum mengerti, Luyan tidak akan pernah menikahi wanita yang tidak berguna baginya. Meskipun kami berdua bercerai, kau juga tidak akan menggantikan posisiku. Kau yang paling tahu bagaimana dia memperlakukanku selama ini. Kau tahu begitu banyak rahasianya. Menurutmu dia akan melepaskanmu begitu saja? Sebaiknya kau jaga dirimu.
Kenapa perusahaan memecatku? Memecatmu. Aku tidak tahu. Kau tidak tahu. Kakak ipar. Selain kau, siapa lagi yang bisa memecat? Bukan aku yang melakukannya. Mungkin Luyan. Dia sudah tahu semuanya. Kakak ipar beritahu aku di mana dia. Kau beritahu aku. Jiahua, Hotel Jiahua. Jangan bertindak gegabah. Oh ya. Su Cheng punya kartu anggota di sini. Aku membawanya kemari. Mau minum apa, pesan saja sesukamu. Kak Hua, kalau aku tahu, bisa hidup sangat enak dengan mengikuti. Aku seharusnya sudah datang dari kampung untuk bergantung padamu sejak dulu. Hari-hari ke depan masih panjang. Dari mana kau tiba-tiba muncul? Mengagetkanku saja. Ayah, hubunganmu dengan bibi ketiga, aku tidak mau peduli. Namun apa maksudmu menempatkan Jiang Yang di perusahaanku sebelumnya? Bukankah wajar bagi sesama warga kampung untuk saling membantu? Selain itu, ditambah hubunganku dengan bibi ketiga. Wajar kalau aku lebih memperhatikannya. Sebenarnya kau membantu warga kampung? Atau anak harammu? Bagaimana kau tahu? Aku beritahu kau. Kalau bukan karena Jiang, yang memberitahu Su Cheng tidak akan bisa menemukan Keke. Jika dia tidak bisa menemukan Keke, dia akan melunasi uang itu. Uang ke rumahmu juga tidak perlu dipakai untuk membayar Sekarang utang. Apapun tidak kau ada. senang? Sudah ku bilang, Jiang yang masih muda. Belum tahu dia akan mengerti masalah dewasa. Aku adalah direktur perusahaan. Aku sudah memecatnya. Atas dasar apa anakku kau tidak memecat bekerja dengan baik? Tidak merampok. Kenapa kau memecatnya? Katakan dengan jelas. Adik ketiga, biar aku yang bicara padanya. Nah, kau jangan terlalu kejam. Bagaimanapun juga, ibu ketiga akan menjadi ibumu kelak. Ayah, apakah kau gila? Kau hanya menumpang hidup dengan istrimu. Apa yang kau banggakan karena Su Cheng? Kau itu tidak ada Sudahlah. apa-apanya. Jangan bertengkar lagi. Kita semua ini satu keluarga, aku sudah bilang. Bermarga Lu. Memecatku belum cukup. Sekarang bahkan menindas ibuku ya. Lihat bagaimana hari ini kuhajar. Nak, Sudah ku bilang. Bukan. bagaimana ini? Nak, kau sadarlah. Bawa ke rumah sakit. Sadarlah, nak.